Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahrul Gufron Alhamdan, NPM 2315 Jadi di sini saya ingin membuat sebuah alat yang dimana alat di sini untuk merepresentasikan sebuah sistem parkir. Jadi di sini nanti kita menggunakan sensor jarak, terus juga kita menggunakan LED dan juga buzzer. Nah, jadi implementasinya itu sensor ini bisa digunakan di kendaraan, di mana nanti bisa mengukur jarak suatu benda atau jarak dari benda yang ada di belakang atau di depan mobil. Nah, jadi nanti sensor ini akan mendeteksi jarak dari benda tersebut. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke alat-alat yang digunakan. Nah, baik di sini untuk alat-alatnya sudah saya rakit tadi. Nah, di sini kita menggunakan 3 LED. Ada kabel jumper yang menghubungkannya ke ISP. Di sini kita gunakan ESP8266. Terus di sini ada sensor jarak yang kita gunakan itu ada HCSR04 ini, HCSR04. Terus di sini kita menggunakan buzzer. Nah, mungkin kita langsung saja kita masuk ke uh, kita langsung masukkan ya. Ini kita jalankan. Nah, baik di sini kita udah berhasil menguploadnya. Di sini juga tidak ada error. Nah, di sini untuk alatnya bisa kita lihat alatnya sudah menyala. Di sini dia mendeteksi jarak. Nah, mungkin terdeteksi ya. Nih, apabila benda yang terdeteksi itu jauh, nah nyala LED itu akan menyala satu LED. Nah, di sini warna merah. Terus apabila jaraknya sedang, nah ini jaraknya sedang, itu dia menyala 2 LED. Apabila jaraknya itu terdeteksi dekat, dia akan menyala 3 LED sekaligus dan akan ada bunyi buzzer yang berbunyi secara berulang. Nah, seperti ini. Ini kedeteksi yang laptop ini. Nih, ini kalau jauh, ini kalau dekat. Nih. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian data yang dimana data dari LED dan sensor jarak ini akan dikirimkan ke database-nya. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke praktek di laptopnya. Nah, baik selanjutnya bisa kita lihat tadi di serial monitor itu sudah menampilkan data dari deteksi sensornya. Nah, di sini kita itu mengirimkan datanya sebanyak eh se 2 detik dalam 2 detik sekali. Nah, di sini bisa lihat di sini ada eh, jaraknya. Terus di sini balasan server itu kita berhasil mengirimnya terus disimpan. Jaraknya di sini 292 cm itu berarti jauh. Terus di sini kita lihat langsung aja ke database-nya. Nah, ini database-nya sudah ada datanya yang tadi sudah terkirim ya. Nih kalau kita refresh, nih udah nambah ya. Ini ada 148. Ini kita nih nanti bakal nambah lagi. Nah, ini data yang udah masuk itu ada udah ini ID-nya udah sampai 161. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memonitoring lewat eh, nah, kita bisa melihat monitoringnya. Nah, di sini sama kayak tadi udah nih misal ini kan saya deketin. Nah, di sini hasilnya itu bakal dekat karena saat ini sensornya itu sedang membaca kondisi dekat status terbarunya. Nah, apabila kita jauhin lagi,
Di sini kita coba refresh. Nah, jauh itu 99 cm karena kita mengatur di codingannya itu untuk kondisi jauhnya itu di 99,9 cm agar bisa membedakannya dengan jelas. Nah, kita coba lagi untuk kondisi sedang ini. Ini saya coba sedang. Nih, jadi dia itu apabila 22 cm itu kondisinya akan sedang seperti ini. Nah, untuk kon ini datanya bakal terus terkirim, bakal update terus. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil menyimpan data dari sensor, yang mana di sini kita menggunakan PHP yaitu localhost untuk penyimpanan datanya. Di sini kita menggunakan TB parkir sebagai database-nya. Terus di sini kita menggunakan ada ID, terus ada jarak, ada status, dan ada waktu. Nah, bagaimana sih cara menghubungkan atau mengkonfigurasikan mulai dari Arduino IDE, terus kita hubungkan dulu ke database-nya, terus kita juga bisa memonitoring secara real time. Nah, di sini kita bisa menggunakan eh, sebuah codingan di mana codingannya ini kita simpan di file eh, SMPP di sini. Nih. Jadi di SMPP ini kita simpan di htdocs. Nah, htdocs ini dia langsung terkonfigurasi dengan lokal server kita. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah folder, di sini folder parkir. Nah, di sini ada folder simpan. Nah, folder simpan ini, folder maksudnya ada eh, file simpan. Di sini file simpan ini bisa kita buka. Ini sudah ada di VS Code. Nah, untuk simpan ini dia itu bertugas untuk mengirimkan data dari Arduino IDE tadi ke dalam database-nya. Nah, di sini kita sesuaikan dulu untuk nama database-nya itu ada DB parkiran. Terus di sini kita ada nama tabelnya tadi TB parkir. Nah, di dalam tabel itu ada kolom apa aja? Ada jarak, status, dan waktu. Nah, jadi datanya itu kita sesuaikan, lalu data tersebut apabila sudah sesuai nanti bakal tersimpan di PHP yang kita buat atau database yang kita buat tadi. Nah, di sini selanjutnya ada monitor. Nah, kalau monitor ini dia sebagai dashboard. Nah, dashboardnya ini kita buat agar bisa memantau kondisi dari jarak atau jarak dari sensor yang deteksi itu secara real time gitu. Kita bisa lihat di monitoring ini. Oke, jauh ya, 74 cm. Selanjutnya untuk codingan, mungkin di sini saya akan menjelaskan aja secara singkat saja karena untuk codingan ini sama seperti biasanya kita definisikan terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan sensor eh, jarak ya, sensor ultrasonic. Nah, di sini dia itu ada pin trig dan juga echo. Nah, echo ini ada di D5 dan trig ini ada di D6. Soalnya ada LED 1 sampai 3 itu D0 sampai D2, terus ada buzzer. Terus di sini kita perlu menggunakan konfigurasi WiFi agar bisa terhubung ke servernya ya. Di sini saya menggunakan WiFi. Terus di sini, nah di sini kita harus menghubungkan ke IP yang ada di laptop kita. Jadi kita harus mengecek IV config di CMD atau command prompt. Nah di sini kita menggunakan IVP4 address. Nah nanti IP-nya itu dimasukkan ke sini agar bisa terkoneksi. Jadi kita bisa membuka di sini nih. Nih, eh, datanya tidak lengkap. Nah, jadi di sini eh, ini yang menghubungkan kita dengan server yang ada di laptop kita gitu. Terus ini file untuk yang menghubungkan data tersebut atau mengirimkan data tadi ke database-nya. Terus di sini ada variabel, terus ada interval untuk kirim. Nah, di sini ada kondisinya. Untuk kondisi itu kan kita buat apabila dia lebih dari 50 itu status jaraknya jauh. Nah, sedangkan apabila lebih dari 20 eh, dan kondisinya kurang dari 50 itu kita buat sedang. Nah, untuk apabila kurang dari 20 itu kita buat dekat. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungannya. Di sini kita buat buzzer itu bunyinya itu 3 detik sekali. Terus di sini ada untuk LED-nya. Terus juga ini ada codingan untuk mengirimkan datanya ke server.
Terus juga ini untuk di serial monitor itu kita buat 2 detik sekali untuk mengirimkan statusnya. Nah, terus di sini untuk mengirimkannya ke server. Nah, mungkin itu saja tugas IoT minggu ini yang sudah saya buat dan sudah saya jalankan serta sudah saya terapkan juga tadi mulai dari perakitan alatnya, terus konfigurasinya menggunakan database, terus juga kita bisa memonitornya secara langsung di website. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya, apabila ada salah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.